Kepada semuanya, hati-hati dengan ulama-ulama gadungan kerbitan yang hari ini dimunculkan, dan satu persatu akan saya angkat di dalam channel ini, dan satu persatu akan saya tampilkan kepada Anda, supaya ini mana yang terang benderang bahwasanya ini adalah ulama hak dan ulama batil. Atau tepuk tangan buat Kiai Syarif Rahmat. Ini persoalan yang sangat-sangat mudah untuk kita patahkan. Mari kita lihat salah satunya adalah bagaimana seorang yang dianggap kiai haji, tokoh ulama yang detail mempunyai kompetensi yang luar biasa oleh Bang Roma Irama ini. Maka perhatikan baik-baik bagaimana dia punya opini. Ketika orang bodoh berbicara, apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi pemberi, tidak mungkin kalau minta-minta itu turun Nabi. Nabi memberi, tidak meminta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi sendiri. Astagfirullahaladzim. Anda belajar Islam dari mana? Anda belajar sirah dari mana? Anda belajar tarikh dari mana? Anda belajar sejarah Islam, sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dari mana? Mengatakan baginda Rasulullah SAW itu tidak meminta-minta. Artinya menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Pendidikan kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Menteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkan saya sekali lagi meluruskan sesuatu hal yang bengkok, sesuatu hal yang syubhat, sesuatu hal yang kelabu, abu-abu, bunglon dan lain sebagainya, sehingga membuat orang awam bingung bahwa ini siapa sih, katanya kiai haji, misalkan dalam video ini. Nah, kali ini tentunya alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengundang seorang tokoh, seorang kiai yang betul-betul sangat berpengalaman tentang penyelidikan kuburan-kuburan palsu ini. Tepuk tangan buat Kiai Syarif Rahmat. Ini sudah betul-betul diorbitkan oleh orang-orang sekelompoknya untuk kepentingan pribadi mereka, yaitu mereka bagaimana membangun sebuah organisasi, kemudian di mana organisasi ini ingin mendapatkan legitimasi dari publik, bahwasanya oh ini adalah kompeten, ini adalah yang bergengsi, ini adalah yang unggul, ini kiai pribumi, ini adalah ulama, ini warasatul anbiya, ini adalah wali. Ini yang perlu Anda perhatikan baik-baik, bahwasanya Anda harus paham betul. Dan sampai detik ini saya bertanya-tanya, ketika ada kelompok kemudian dalam organisasinya, misalkan PWI, kemudian organisasinya Imaduddin, kemudian organisasinya si Gufron dan lain sebagainya, saya lihat tokoh-tokohnya, siapa sih yang sebenarnya mereka berkompeten? Kalau misalkan orang awam tidak disampaikan seperti ini, mungkin mereka akan bingung. Loh, ini katanya kiai, tapi kok berseberangan? Oh, ini katanya kiai, tapi kok ikut-menikut? Perhatikan baik-baik, betul-betul kiai atau enggak? Kalau misalkan emas 24%, lihat dulu. Bagaimana Anda mengetahui cara ilmunya untuk mengetes atau menguji emas itu? Bagaimana kriteria dan tipe emas yang murni 24 karat? Maka dalam kesempatan ini, saya menelaah dari awal. Saya mencari satu persatu tokoh-tokoh yang tampil di publik, kemudian diviralkan. Ini katanya Kiai Syarif, ini katanya Sayyid Syarif, kemudian Abbas Butet, siapapun namanya. Saya lihat betul-betul dia. Jadi bagaimana mereka mempunyai satu misi yang sama, gerombolan yang sama, kelompok yang sama. Dan kita lihat ilmunya seperti apa, mumpuni apa tidak gitu loh. Jadi ketika mereka diorbitkan sebagai orang yang ahli agama, yang mempunyai fatwa, menyatakan bahwasannya nasabnya Ba'alawi batal, gurunya seluruh umat Islam di Indonesia, itu dibatalkan. Dan ini katanya ahli genetika, diangkat lagi profesor, dokter, ahli nasab dan sebagainya. Ini persoalan yang sangat-sangat mudah untuk kita patahkan. Mari kita lihat salah satunya adalah bagaimana seorang yang dianggap kiai haji, tokoh ulama yang detail mempunyai kompetensi yang luar biasa oleh Bang Roma Irama ini. Maka perhatikan baik-baik bagaimana dia punya opini. Ketika orang bodoh berbicara, apa kata Nabi Muhammad SAW? La ghairud dajjal akhwafuni ala ummati. Selain kepada dajjal, yang paling ditakutkan atas umatku yaitu adalah imatan mudillina. Imam, tokoh, kemudian mereka siapapun yang diorbitkan dianggap sebagai pemimpin lalu menyesatkan. Tidak dalam kompetensinya, tidak dalam keahliannya, maka kalau misalkan ini tidak diluruskan dan dibiarkan, maka hancur semuanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diberikan kepada selain ahlinya, kata lainnya adalah siapa yang bukan ahlinya lalu melonjolkan diri, saya ahli padahal tidak ahli, maka hancur semuanya. Tunggu masa kehancurannya. Baik,
Sangat sederhana sekali. Bagaimana caranya mengguliti orang ini dan melihat kualitas keilmuan orang ini. Kita lihat bagaimana melihat nasab seseorang, genetika seseorang itu yang benar atau tidak. Ternyata tidak pakai ilmu, hanya menggunakan akal-akalan. Lihat sikapnya, katanya. Seperti video ini. Soal nasab ya, kan teman-teman kita mencari nasab itu berdasarkan DNA dan buku-buku. Kalau saya tidak, saya pakai perilaku. Perilaku. Karena ayam tidak pernah menggonggong dan kambing tidak pernah ngeong-ngeong. Dari situ ngelihatnya ya. Saya sering menyebutkan ada seorang dosen guru besar saya misalnya, dia tidak usah ngaku nasab siapa, tapi batin saya mengatakan saya yakin ada darah Nabi di situ. Tapi ada orang teriak-teriak punya darah Nabi, saya tidak melihat cirinya di situ, karena tidak mungkin lisan Nabi kotor, tidak mungkin. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kalau misalkan Nabi itu tidak pernah meminta-minta, Nabi itu tidak mungkin meminta-minta. Nabi pemberi, tidak mungkin kalau peminta-minta itu turunan Nabi. Nabi itu jujur, kalau yang bohong pasti bukan turunan Nabi. Itu argumen kampungan kan? Tapi kan kata orang Sunda juga, uyang mah tetes ka luhur. Garam tidak pernah menetes ke atas. Itu saya itu. Nabi memberi tidak meminta. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Anda belajar Islam dari mana? Anda belajar sirah dari mana? Anda belajar tarikh dari mana? Anda belajar sejarah Islam, sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dari mana? Mengatakan baginda Rasulullah SAW itu tidak meminta-minta. Artinya betul, Rasulullah SAW tidak meminta-minta. Bagaimana para ulama hari ini tidak meminta-minta? Mereka memberikan kesempatan kepada umat. Ayo, perhatikan baik-baik, ini ada pembangunan. Perhatikan baik, ini ada pesantren. Perhatikan baik-baik, ini ada untuk perjuangan dan dakwah. Itu disampaikan oleh baginda Nabi SAW untuk mengingatkan. Anda menafsiri meminta-minta seperti apa? Coba kalau misalkan Anda benar-benar membaca Al-Quran dan yakin terhadap Al-Quran, Anda lihat bagaimana ayat Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Itu salah satu perintah. Kalau misalkan Anda orang yang sangat dangkal kemudian mengikuti, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu misalkan orang-orang yang madhabi, tidak mempunyai madhab, Anda akan saya seret untuk melihat dan menelaah bagaimana tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsirnya yang menjabarkan ayat tersebut bahwasanya innal murada bil infaq, infak yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu al-infaqul wajib, yaitu infak yang wajib yang dianjurkan oleh Allah untuk diberikan, itu diingatkan, bukan diminta, diingatkan. Dan ini diminta dalam kata lain oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan secara wajib. Kenapa? Karena di dalam kata ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, di sini yatadammanul wa'ida 'ala tarki. Memberikan ancaman konsekuensinya kalau misalkan tidak disampaikan, tidak dilakukan pemberian harta dan apapun yang dimilikinya untuk infak tersebut, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa huwa la yakunu illa 'ala tarkil wajib. Ini tidak mungkin sampai ada ancaman kecuali mereka yang meninggalkan kepada kewajiban tersebut. Namun dengan kata-kata mimma tab'idiyah di sini, ulama sebagian mengatakan, ini dalam catatannya Rashid Ridha, yaitu bahwa sebagian ulama menyampaikan bahwasanya bal yashtamilul manduba, bahwa kata-kata ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ini juga menyimpulkan tentang mandub, dianjurkan untuk bersedekah. Dan juga mengandung kewajiban alal aghniya'il muslimina idza waqa'al fasad fil ummati. Ini wajib bagi umat Islam ketika melihat umat dalam keadaan kritis, dalam keadaan riskan, dalam keadaan kehancuran dan mengancam kerusakan. Wa tawaqqafat izalatuhu 'alal mal ayyubdhiluhu lidaf'il mafasidil fashiyah wal ghawabilil ghashiyah wa hifdzil masalihil 'ammah. Dan ini diperuntukkan bagi yang benar-benar mampu dalam melaksanakannya. Orang kaya misalkan, maka wajib ketika ada kerusakan mengancam, kemudian ada mara bahaya yang menyebar, kemudian untuk kemaslahatan umat secara umum. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalkan Anda masih kurang jelas tentang tafsir ini, Kiai, mari kita kembali kepada riwayat apa yang disampaikan oleh sahabat dekat Rasulullah SAW, yaitu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, amarna Rasulullah SAW yauman an natasaddaq. Rasulullah memerintahkan supaya kita bersedekah. Gitu. Itu dalam kata lain ini diminta, ayo sedekahmu mana, ayo sedekahmu mana. Ini ada perjuangan, ada dakwah, ada intisyarin ilm, ada intisyarid din dan lain sebagainya. Maka bagaimana Sayyidina Umar? Fawafaqa dzalika malan 'indi faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakr in sabiqtuhu yawman. Beliau mengatakan saat ini saya akan melampaui Abu Bakar. Biasanya Abu Bakar kalau misalkan memberi kepada Nabi, bersedekah, berinfak, itu luar biasa. Saya akan mendahuluinya dan saya akan unggul daripada Abu Bakar. Faji'tu binisfi mali, lalu datang Sayyidina Umar dengan membawa separuh hartanya. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Sayyidina Umar, ma abaqaita li ahlika.
Lalu apa yang kamu berikan, yang kamu sisakan untuk keluargamu, Umar? Fakultu mithlahu. Beliau menyampaikan, masih ada separuh ya Rasulullah. Kemudian, wa'ata Abu Bakr radhiyallahu anhu bikulli ma indah. Ternyata tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Sekali lagi Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, ma abaqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan kepada keluargamu, Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar, abaqaitu lahumullah wa rasulah. Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan, untuk dakwah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, la usabiquka ila syai'in abada. Wah, saya tidak bisa melampauimu, Sayyidina Umar. Kemudian kata-kata targhib dari Rasulullah SAW memotivasi untuk memberikan. Bagaimana Rasulullah menawarkan dan meminta semuanya untuk berinfak. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyiapkan peperangan, siapa yang menyiapkan peralatan, sarana, prasarana untuk peperangan, maka dia sama saja dengan berperang. Itu motivasi, targhib dari Rasulullah SAW. Kemudian ada yang lebih intens lagi diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bagaimana kata Sayyidina Utsman, jahaztu jayshal usrati bi 300 ba'irin bi ahlaqiha wa aqtafiha wa 1000 dinarin fi kaffin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau telah menyiapkan 300 unta bersama perlengkapannya. Diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada umat Islam, diberikan dalam rangka infak. Dan lebih jelas lagi, beliau memberikan 1000 dinar langsung kepada tangan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana orang ini berhujjah? Bagaimana kiai ini belajar kitab? Bagaimana kiai ini belajar sejarah? Anda perhatikan baik-baik, malulah Anda kalau misalkan disebutkan kiai. Bagaimana Anda dikatakan dan diorbitkan oleh Rhoma Irama sebagai kiai? Malu dong. Lalu yang kedua yang perlu kita luruskan bahwasanya, kalau keturunan Nabi pasti orangnya baik-baik. Dari karakternya, dari akhlaknya, dari adatnya. Kali lagi dalam hal ini, Anda kelihatan sekali bahwa Anda melompong. Tidak paham ilmu sejarah dan tidak pernah baca sejarah. Bagaimana Anda mengatakan kalau keturunan Nabi pasti akhlaknya seperti ini, keturunan Nabi pasti baik-baik semuanya? Hai, Anda pelajari bagaimana sejarah Nabi Nuh. Bagaimana Kan'an? Bagaimana putra Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya ketika membangkang diajak untuk naik ke perahu. Ya bunayya rkam ma'ana, kata Nabi Nuh. Dia membangkang tetap. Ayo naik ke sini. Tidak. Dia kufur dan murtad. Bagaimana seorang anak Nabi itu katanya si kiai ini pasti sama. Dan tidak hanya di situ, Anda harus pelajari juga bagaimana anak keturunan Nabi Ibrahim kepada Nabi Yakub, kepada 12 putra Nabi Yakub, di mana Yusuf, Benyamin, Ruben, Syam'un, Yahuda dan lain sebagainya. Tidak semuanya patuh kepada ayahnya seorang nabi pada waktu itu. Coba perhatikan. Anda harus sadar tentang itu. Misalkan Anda pelajari Nabi Adam saja bagaimana Qabil dan Habil. Semuanya tidak mewakili Nabi Adam. Ini pakai logika juga. Jangan pakai logika yang buntu, Pak Kiai. Kenapa Anda mengatakan kemudian mengopinikan dan menganalogikan dengan hewan? Nggak mungkin ayam menggonggong. Kemudian kalau misalkan embek ya pasti ngembek. Sebenarnya hujah ini Anda diketawakan sama anak-anak kecil. Anda harus menyadari bahwa fitrah seseorang dan hewan apple to apple. Kalau misalkan mau membandingkan, Pak Kiai, saran saya Anda harus pelajari lagi bagaimana pendekatan biologis, anatomi, neurologi, genetika, evolusi dan sebagainya. Baru Anda ngomong sebagai seorang ilmuwan yang katanya Rhoma Irama adalah pakar. Malu dong. Untung saya angkat video ini. Kalau tidak, berapa banyak umat yang Anda sesatkan. Pak Kiai Syarif, pakai ini. Kepada semuanya, hati-hati dengan ulama-ulama gadungan kerbitan yang hari ini dimunculkan. Dan satu persatu akan saya angkat di dalam channel ini. Dan satu persatu akan saya tampilkan kepada Anda. Supaya ini, mana yang terang benderang bahwasannya ini adalah ulama hak dan ulama batil. Atau ulama-ulamaan. Anda ikut ulama-ulamaan, maka Anda akan diajak kepada surga-surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bro. Berat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, wanhadu nuhudar rawaya, jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju, berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir.